Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Wira, mahasiswa PPG BES 2 dalam jabatan tahun 2024-2025 di LPTK Winsih Jambek Bukit Tinggi, nomor NIM 21124423. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 dengan materi pergaulan bebas kelas 10 di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Mohon kiranya kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan saran dan kritikan untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Sekian, terima kasih. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Sehat? Bagaimana? Hari ini masih semangat untuk kita belajar? Masih. Oke. Silakan pada Dino ke kelas pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Siap, Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Untuk menuntut ilmu di sekolah ini, ya. Jadi doa ini wajib kita lakukan setiap kita akan memulai setiap pembelajaran. Jadi enggak baiknya mari kita bacakan ayat suci Al-Quran. Sifah, ya silakan bacakan ayat Al-Quran dulu sebelum kita mulai.
sudah hadir? Nah, ambil absennya dulu ya. Alini, Abdul Dwi, Asifa Zahra, Aulia Alda Listia, Chelsea Cantika, Farilino Federico, Fauzia Hanum, Firial Arzana Fatih, Fitria Yona Amelia, Intan Repori Ananda, Lailatul Salma, Mutia, Nelsi Herlinda, Nur Aziza, Nur Sahlima Yusra, kita yang tidak hadir ya. Ya, kita doakan semoga teman kita yang satu ini cepat diberi kesehatan dan kembali ke sekolah bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mulai, Pak ingin dulu kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Regina, apa kemarin itu tentang zina? Masih ingat? Apa itu tentang zina kemarin? Itu adalah perilaku pelanggar norma agama dan juga sosial. Perilaku yang melanggar norma dan sosial masyarakat. Ada yang tahu lagi? Siapa lagi? Tentang zina. Dan macam-macam zina itu ada ya yang kita pelajari. Dan pergaulan bebas sepatu gigi. Kurang belajar ya. Berarti sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan nanti dapat membaca apa tujuan pembelajaran kita yang hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Bisa dibaca di belakang? Bisa. Asifah, silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk dan sebab-sebab pergaulan bebas serta cara mengatasinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak atau akibat dari pergaulan bebas. Yang keempat, peserta didik dapat mampu menjelaskan hikmah dan manfaat mempelajari pergaulan bebas. Yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan sifat menjauhi pergaulan bebas yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Oke. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ada 5 yang akan kita selesaikan hari ini ya. Yang pertama, jadi ini kita bentuk nanti di dalam berkelompok menyelesaikannya ya. Nah, jadi yang pertama nanti harus kalian selesaikan ini. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian. Berarti kalian nanti menjelaskan pengertian dari pasal itu yang kita bahas nanti di dalam kelompok. Yang kedua apa tadi? Bentuk-bentuk. Ada bentuk-bentuk dalam pergaulan bebas. Itu yang harus kita cari. Yang ketiga apa?
apa? Dampak. Berarti dampak buruk. Dampaknya bagi awak, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Yang keempat, hikmah dan manfaat. Pasti ada hikmahnya dan manfaatnya bagi awak nanti ketika awak lah mempelajari pergaulan bebas. Terakhir, jadi menjauhi pergaulan, membiasakan diri kita nanti di dalam pergaulan bebas. Ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita selesaikan pada hari ini. Langsung kita mulai. Aku tampilkan sebuah video, ya. Nanti setelah kalian menonton video itu, aku tanyakan apa yang kalian temukan di dalam video. Tolong kalian menyimpulkan nanti. Setelah itu baru kita masuk ke tugas kelompok. Sekarang silakan menyaksikan videonya dengan baik. Kesalahan yang menghancurkan masa depanku. Kesalahan yang tak pernah kuharapkan ini harus terjadi. Kecerobohanku dan ketidakhati-hatianku membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi meminta balik waktu. Kalau saja aku mendengarkan nasihat Allah, mungkin kejadian yang tak seburuk ini. Sudah disimak dengan baik videonya? Siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video kita tadi? Tidak bisa. Coba. Apa yang bisa tangkap dari yang ditonton tadi? Video tersebut menjelaskan dampak dari pergaulan bebas yang dialami oleh seorang remaja sehingga pergaulan bebas tersebut bisa disadari. Ya, berarti yang dialami oleh remaja tadi adalah untuk menghancurkan masa depannya. Oke, satu. Ada yang bisa lagi? Oke, Bidi, silakan. Pergaulan bebas itu yang dikatakan dalam video itu lebih berdampak kepada perempuan karena dengan pengambilan tersebut secara fisik akan lebih kelihatan di perempuan sebagai laki-laki. Oke. Jadi sudah ada dua kesimpulan yang dibikin oleh kita kasih hapus untuk kita. Yang pertama menyimpulkan videonya. Kita menyimpulkan bahwa yang pertama di sini yang mulai dari anak tadi yang bernama si Hesti. Dia ini tidak mau diberi nasihat oleh temannya. Ketika dikasih ada kawannya, hanya nyoberang. Tak boleh Esti ko berpacaran jo
siram ini. Nah, padahal dia sudah menasihati yang baik. Kemudian siram ini termakan oleh hasutan teman. Dari awalnya pacaran biasa, akhirnya karena hasutan temannya, maka terjadilah perbuatan yang tidak. Karena alasan kalau laki-laki itu nanti setelah melakukan boleh bisa pergi saja. Sedangkan yang perempuan itu akan berbekas, ada buktinya. Kalau hamil kalau nampak buktinya. Berarti sekarang kita lagi yang tinggal menerapkan dalam kehidupan. Dari video tadi jadikanlah bagi kita pelajaran bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ini sangat berbahaya. Selain kita masih kecil dan juga akan menghancurkan masa depan kita yang masih panjang untuk kita tempuh. Maka hati-hatilah kita dengan pergaulan bebas. Selalu menjaga pergaulan, baik itu di sekolah, di rumah, dan paling utama adalah di lingkungan masyarakat. Oke? Sekarang kita masuk kepada tugas kelompok. Tugas kelompoknya kelompok pagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yang dibahas adalah yang sesuai dengan yang ditujuan pembelajaran kita. Ada pengertian jadi bukan yang di video. Video itu adalah contohnya, tapi kelompok kita itu adalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibacakan oleh Sipa tadi. Ya, kan ada tadi 5 tujuan, berarti di kelompoknya cuma kita bagi 4. Nah, berarti sudah tahu apa yang akan dikerjakan? Nanti kita tampilkan ke depan apa yang kita kerjakan, ya. Setelah selesai kalian bikin berkelompok, berarti ditampilkan ke depan tugasnya. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Kelompok 2, silakan dikerjakan tugasnya. 1 berkelompoknya bikin ya. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan dikerjakan 1 berkelompok. Oke, semuanya sama-sama aktif ya. Tidak ada yang main-main. Yang nggak paham boleh langsung tanya sama Pak. Jangan lupa bikin nama kelompoknya.
yang masih konsentrasi siapa yang kita buyar konsentrasinya. Silakan Ananda pegang kepala. Nah, kemudian setelah sekian lama ya berjalan dalam pembelajaran, maka semuanya menurunkan tangan dari kepala. Kemudian seiring dengan waktu, maka silakan Ananda berdiri. Tangannya tetap, tak boleh keluar ya. Pasti tadi tidak konsentrasi ya Pak. Kemudian turun tangan. Kemudian silakan turunkan tangannya. Oke. Tapi masih konsentrasi ya. Dari awal sampai terakhir kita dari awal rumah ke sekolah, maka semuanya Ananda menurunkan tangan Ananda semuanya. Ada yang mampu turunnya masih ragu-ragu ada ya. Maka diizinkan kembali untuk duduk. Kemudian silakan Ananda pegang telinga. Pindah ke lutut. Tidak konsentrasinya ya. Kata kuncinya pahami kembali kata Ananda. Kata kuncinya Ananda. Kalau tidak ada kata Anandanya jangan bergerak. Sampai fokus baru kita tampil kelompok. Kemudian silakan Ananda semuanya kembali duduk. Tangan Ananda semuanya silakan kembali dilepaskan biasa. Oke? Nah, bisa konsentrasi kembali? Bisa. Kalau bisa, mari kita tampilkan berkelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan hasil karyanya, dan kemudian kelompok lain nanti silakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kedinegara, dan Rupiah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergaulan bebas. Nah,
bermasalah dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, surah An-Nur ayat 24 mengandung penjelasan yang bersifat pasti. Karenanya zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni suatu jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak yang berkaitan dengannya. Berdasarkan Quran surah An-Nur ayat 2, perilaku perzinaan baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun jika perilaku perzinaan itu sudah memutuskan atau pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW, maka diterapkan hukuman raja apabila kesalahan perbuatan zinanya terbukti sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Dalam eksekusinya pun pihak yang berwenang diperintahkan untuk dapat berlaku tegas dan dilarang berbelas kasihan yang dapat menjadikan gagal dalam pelaksanaan hukuman terhadap mereka. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu yang pertama saksi, yang kedua sumpah, yang ketiga pengakuan, dan yang keempat dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada 2, yakni saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku. Dengan demikian, ketika seseorang telah menuduh orang lain berzina, maka ia dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan tersebut dengan wajib menghadirkan 4 orang saksi. 1 diantaranya adalah dirinya sendiri, yang semuanya memberikan kesaksian bahwa tertuduh telah berzina dan melihat secara langsung tanpa terhalang oleh apapun. Kesaksian keempat orang ini pun harus sama. Apabila penuduh tidak mampu menghadirkan saksi dengan ketentuan seperti tersebut di atas, maka keadaan justru terbalik. Si penuduh akan diancam dengan hukuman hadkaf, yakni dicambuk sebanyak 80 kali. Namun hukuman ini tidak berlaku apabila si penuduh adalah suami dari pihak tertuduh yang telah bersumpah sumpah suami bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Yang ketiga, menelaah isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2. Isi dan kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 sebagaimana pembahasan tersebut dengan demikian adalah: 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan syak, terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. 2. Pada pelaksanaan hukum tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. 3. Pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata azania atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata azani atau laki-laki pezina, karena akibat dari pezinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan, atau dampak negatif yang berakibatkan perzinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Yang kelima, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk keluar malam sendirian. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kelompok lain silakan memberi pertanyaan. Oke, kepada Syifa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Salam persilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas menurut pandangan hukum? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Mas Ika. Dalam pandangan agama, pergaulan
sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi atau lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Pergaulan bebas di dalam agama itu lebih mendekati kepada zina, di mana perzinahan itu. Berarti penampilan kelompok kita semuanya sudah selesai ya, sudah habis. Maka sebelum kita akan mengakhiri pertanyaan ini, pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari awal sudah. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari awal sampai akhir, ada? Satu orang yang bisa memberikan kesimpulannya. Bisa siapa? Ada bisa? Boleh klik sebentar boleh? Sebelum tutup berarti bisa yang menyimpulkan. Satu orang cukup. Oke, silakan bisa. Perhatikan kesimpulan pembelajaran dari teman kita sudah benar atau belum ya? Silakan perhatikan yang disimpulkan oleh temannya. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang perilaku yang dilarang oleh agama dan juga sosial. Ada beberapa dampak. Yang pertama itu mental, fisik, mental, fisik, terus juga kinerja akademik kita akan menurun. Setelah itu ada manfaat menjauhinya. Yang pertama, kita dapat menjaga harga diri, keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Setelah itu kita bisa menata masa depan yang lebih baik karena setelah menjauhi pergaulan bebas. Oke, cukup ya. Ya, kita kasih hapus karena kita yang ya. Nanti kalau lihat dari simak dari awal pembelajaran pasti bisa kita bikin kesimpulan. Nanti kalau banyak main-main, tahu PDA yang pelajari dari awal sampai akhir nggak tahu. Nah, itu kesimpulannya. Mana intinya itu pergaulan bebas dilarang karena akan menjatuhkan baik harga diri, mental, ya masa depan yang akan hancur. Nah, kamu tuh udah rogo diri wak, nggak ada rogo diri wak dari jajak orang, wak ada rogo di diri. Yang kedua itu mental. Wah sombong aja kawan. Sogan itu malu. Sogan suka dipekecilnya wak. Padahal kau nak kekecil itu, tapi awaklah malu sendiri dengan berbuat tenang seorang. Supaya kapoy kepin sogan, supaya ke situ lah sogan atau lah malu dengan apa yang telah kita berbuat ya. Oke, sampai di sini masih ada ragu nak? Belum ada ragu, kita tutup lagi. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, berarti sebelum kita masuk materi kita besok, silakan kalian cari-cari dulu di rumah. Nah, cari dulu materi kuliah dari internet, dari buku, terserah dari mana yang kalian dapatkan terlebih dahulu. Yang penting ketika pertemuan besok, kalian sedikit sudah bisa memahami tentang zina. Oke, terima kasih mendengar semuanya. Ya, pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran hari ini bisa kita aplikasikan dan kita terapkan di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa menghindari pergaulan bebas ya.
pahami, kami pastikan di dalam kehidupan masyarakat kita, maka kita akan terbebas dan jauh dari perbuatan zina. Oke, saya kata ya, Pak akhiri pembelajaran kita pada hari ini.